Jika cinta memanggilmu, ikutilah dia, walaupun melewati jalan yang terjal dan berliku. Dan apabila sayapnya merengkuhmu, pasrahlah, walaupun pedang yang tersembunyi di sela sayapnya melukaimu. Dan apabila dia bicara kepadamu, percayalah, walau ucapannya membuyarkan mimpi indahmu, bagai angin utara mengobrak-ngabrik pertemanan di hatimu. Karena seperti cinta memberimu sebuah mahkota, demikian pula dia akan menyalibkanmu demi pertumbuhanmu. Begitu pula demi pemangkasan. Seperti halnya dia membumbung, mengecup puncak-puncak ketinggianmu, membelai mesra ranting-ranting terlembut yang bergetar dalam cahaya matahari. Demikian juga, dia menghujam sampai ke dasar akarmu, mengguncang-guncangnya dari ikatanmu dengan tanah. Laksana butir-butir gandum, engkau telah diraih dan ditumbuk sampai polos telanjang, serta diketamnya hingga bebas dari kulitmu. Digosok terus sampai menjadi putih bersih, diremas-remasnya menjadi bahan yang lemas dibentuk, dan akhirnya diantarkan kepada api suci. Seperti roti suci yang dipersembahkan pada pesta kudus Tuhan. Demikianlah pengertian cinta atas diri manusia, supaya kau pahami rahasia hati. Dan kesadaran itu menjadikanmu segumpal hati kehidupan. Cinta tidak akan memberimu apa-apa, kecuali keseluruhan dirinya. Seutuhnya pun tidak mengambil apa-apa, kecuali dari dirinya sendiri. Cinta tidak memiliki apapun, atau bahkan dimiliki. Karena cinta telah cukup untuk cinta. Jika kau mencintai, janganlah engkau berkata, Tuhan ada dalam hatiku. Tapi sebaiknya kau merasa, aku berada dalam Tuhan. Dan juga jangan pernah mengira bahwa engkau dapat menentukan arah jalannya cinta. Karena cinta, apabila telah memilihmu, akan menentukan sendiri jalan hidupmu. Cinta memang tidak akan berkeinginan selain mewujudkan maknanya. Namun, jika engkau mencinta dengan berbagai keinginan dalam perasaanmu, maka wujudkanlah dia dengan demikian. Meluluhkan diri, mengalir bagaikan sungai yang menyanyikan lagu-lagu persembahan malam, mengenali kepedihan kemesraan yang terlalu dalam, merasakan luka akibat perasaanmu sendiri terhadap pengertian cinta tersebut. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif
dari hujan bulan Juni, dibiarkannya yang tak terucapkan, diserap akar pohon bunga itu. 1989. Kita hari ini. 1. Selepas Isya, aku tepekur di sampingmu, mencoba moksa. Tarian angin malam mengantarkan kamu pada bait-bait rindu kampung halaman. Kita berjalan melewati rerindang tembok berlampu abu-abu. Desih napas menyatu, menyiratkan aku ingin tetap bersama kamu. 2. Selepas pukul 8, kamu memiliki aku dalam dekap tak terlihat. Pipimu berbicara tentang matahari yang enggan menjadi saksi senja yang sudah tiba di ujung waktu. Kita sama-sama tahu, senja selalu menjadi yang dipuja sekumpulan berlintih sunyi yang datang dari hutan keindahan tanpa tuan. 3. Selepas itu, aku lelap, penyap, mengembara menuju hutan belantara. Saujana hanya ada bunga-bunga puisi yang kamu cipta. Sambil menanti pagi, aku menikmati kamu yang kian hari, kian menepi dari lelehan kuantum jangka yang akan kamu buang sebentar lagi. Selepas mimpi tentangmu menggantung, Tuhan memanggil. Kerinduanku tentangmu aku ceritakan kepadanya. Aku hanya sanggup berkata lewat doa setelah sujud terakhir di dini hari. Tuhan menjawab, nanti aku mengerti. Pamulang, 6 November 2016. Telepon genggam. Di pesta pernikahan temannya, ia berkenalan dengan perempuan yang kebetulan menghampirinya. Mata mengincar mata, merangkum ruang. Rasanya kita pernah bertemu. Di mana ya? Kapan ya? Mata, kristal waktu yang tembus pandang. Di tengah hingar mereka berjabat tangan, berdebar-debar, bertukar nama dan nomor, menyimpannya ke telepon genggam. Lalu saling janji. Nanti kontak saya ya. Sungguh loh, awas kalau tidak. Pulang dari pesta, ia mulai memperlihatkan tanda-tanda sakit jiwa. Jas yang seharusnya dilepas malah dirapikan. Celana yang harusnya dicopot malah dikencangkan. Ingin ke kamar tidur, tahu-tahu sudah di kamar mandi. Mau bilang jauh di mata, keliru, dekat di hati. Masih terngiang denting gelas, lenting piano, dan lengking lagu di pesta itu. Semuanya
tinggal gemerincing rindu yang perlahan tapi pasti meleburkan diri ke dalam telepon genggamnya. Menjadi sistem sepi yang tak akan habis diurainya. Ia mondar-mandir saja di dalam rumah, bolak-balik antara toilet dan ruang tamu, menunggu kabar dari seberang, sambil tetap digenggamnya benda mungil yang sangat disayang. Surga kecil yang tak ingin ditinggalkan. Dipencetnya terus sebuah nomor dan yang muncul hanya tulalit yang membuat sakitnya makin berdengit. Sesekali tersambung juga, namun setiap ia bilang, "Halo," jawabnya selalu, "Halo, halo Bandung." Ia pukulkan telepon genggamnya ke kepalanya, lalu diciumnya. Kabar dari seberang tak kunjung datang. Ia pergi saja ke ranjang. Tidur barangkali akan membuatnya sedikit tenang. Ia terbaring terlentang, masih dengan kaos kaki dan jas yang dipakainya ke pesta. Dan telepon genggam tak pernah lepas dari cengkram. Telepon genggam, surga kecil yang tak ingin ditinggalkan. Akhirnya terdengar juga bunyi panggilan. Ia berdebar, membayangkan perempuan itu mengucap salam. "Tidurlah sayang, sudah malam. Kau tak akan pernah kutinggalkan." Ternyata cuma cemooh dari seorang yang tak ia kenal. "Gile, tidur aja pakai jas segala. Emang mau mati?" Berpuluh pesan telah ia tulis dan kirimkan, dan tak pernah ada balasan. Hanya sekali ia terima pesan. Itu pun cuma iseng. "Selamat, Anda mendapat hadiah undian mobil kodok. Segera kirimkan foto Anda untuk dicocokkan dengan kodoknya." Antara tertidur dan terjaga, antara harap dan putus asa, telepon genggamnya tiba-tiba berbunyi nyaring. Ia tempelkan benda ajaib itu ke telinganya dan ia dengar suara burung berkicau tak henti-hentinya. Suara burung yang dulu sering ia dengar dari rimbun pohon sawo di halaman rumahnya. Rumah ibu bapaknya. Di luar, hujan telah turun. Terdengar suara peronda meninggalkan gardu. Ia ingin tidur saja, karena merasa tak ada lagi yang mesti ditunggu. Ketika untuk terakhir kali ia coba menghubungi nomor perempuan itu, ia terkesiap takjub melihat layar telepon genggamnya memancarkan gambar gerimis mengguyur senja. Kalau harus gila, gila sajalah. Ia ingin pulas dalam mimpi yang ia tahu tak pernah pasti. Emangnya gue pikirin? Ia pura-pura tak acuh, padahal sangat butuh. Ia betulkan jasnya, genggam erat surga kecilnya, lalu terpejam, terlunta-lunta. Tubuh rapuh tak berdaya yang ingin tetap tampak perkasa. Ketika ia merasa bahwa tidur pun tak bisa lagi menolongnya, telepon genggamnya tiba-tiba memanggil. Ia dengar suara anak kecil menangis tak putus-putusnya. Nyaring, lengking, lebih lengking dari hening. Namun, ia terpejam saja, terpejam sebisanya. Sementara telepon genggamnya meronta-ronta dalam cengkeraman tangannya. Apa yang sedang ia bayangkan? Mungkin
Ia melihat seorang anak kecil pulang dari main layang-layang di padang lapang dan mendapatkan rumahnya sudah kosong dan lengang. Hanya terdengar suara burung berkicau bersahutan di rerindang ranting dan dahan. Hanya ada seorang anak perempuan kecil dengan raut rindu dan binar bisu sedang risau menunggu. Seperti saudara kembar yang ingin memeluknya dalam haru, mengajaknya bermain di bawah pohon sawu, pohon hayat yang tak terlihat waktu. 2002-2003. Para Kekasih, karya Rainer Maria Rilke. Saksikanlah bagaimana di pembuluh darah mereka segalanya jadi ruh. Mereka dewasa dan tumbuh dalam satu sama lain. Ibarat gandar, bentuk-bentuk mereka memusar dengan gemetar, menggasing dalam lingkarannya, menawan dan berkilauan. Saat dahaga, mereka pun beroleh minuman. Saat mengintai dan saksikan, mereka pun beroleh penglihatan. Biarkan mereka tenggelam ke dalam satu sama lain. Demikianlah, mereka saling menanggungkan satu sama lain seketika. Kita di sebuah zaman. Aku menghela tubuh ombak di matamu. Kita masih mampu mencipta kisah-kisah raja yang dihirup gerimis, menuntaskan legenda tengah zaman panglima yang membelah nubuat. Kasih, pejamkan gemericik nyiur yang hinggap di bahumu. Sebab pasir di bawahnya senantiasa membangun istana yang akan kita tempati di waktu lampau bermanuskrip Palawa, meraba setiap jengkal senja yang disembunyikan awan. Namun kita berubah, menghitung bulan yang kian redup di gulung laut. Yogyakarta, Oktober 2017. Kita bahkan kehilangan. Karya Pablo Neruda. Kita bahkan kehilangan senja ini. Tak ada yang melihat kita jalan bergandengan tangan, sementara malam yang biru ambruk ke dunia. Kulihat dari jendelaku, pesta matahari tenggelam di puncak-puncak pegunungan yang jauh. Kadang sepotong matahari terbakar seperti sebuah uang koin di antara tanganku. Aku mengenangmu dengan jiwaku tergenggam dalam kesedihanku yang sudah sangat kau tahu itu. Di mana kau waktu itu? Ada siapa lagi di situ? Bilang apa dia? Kenapa cinta mendatangiku tiba-tiba di saat aku sedih dan merasa kau betapa jauhnya? Terjatuh buku yang biasanya dibaca setelah senja tiba, dan mantelku tergulung seperti seekor anjing terluka di dekat kakiku. Selalu kau mengabur lewat malam, menuju kemana senja pergi menghapus patung-patung.
Puisi-puisi karya Karisma Pelanang. Dalam dirimu. Setiap memandang sepasang matamu, saya selalu berharap semoga masih ada bagian dalam diri saya yang selalu kau jaga di dalam diri kamu. Satu dunia. Terima kasih untuk segala rasa-rasamu, untuk semua lelah letihmu, didampingimu, duniaku terasa baru. Satu dunia yang lebih dari dunia ini. Kau kuterima. Kau kupeluk, kau kutemani, kau kusayangi, kau kuberitahu, kau kudampingi. Di luar segala kurang lebihmu, baik burukmu, di hidupku kau kuterima. Aku, Rabu, dan Sabtu. Tapak kaki engkau serupa denai, meski indah, hanya kataku. Suaramu raib ditelan renyai, dan kamu masih bisu. Pada kubangan berlubang satu, aku melihatmu memangku embun dalam tungku yang terus-menerus berteriak dengan suara sengal, berkata bahwa aku hanyalah sebaik puisi dengan melodi mengharu biru yang akan terus mengisi waktu. Setiap Rabu dan Sabtu. Pamulang, 17 September 2016. Sajak mantan kekasih. Karya Laras Sekar Seruni. Satu. Kita menghela jendela selepas hujan. Aromanya sayup. Kacanya memantulkan lembaran celoteh masa minggu-minggu lalu, bulan-bulan lalu, tahun lalu. Siapkah kau pulang ke rahimnya? Siapkah aku pulang ke lindungannya? Sebab kita gagal menakar waktu. Ambigu, ragu. Sebab kita tempat untuk melepas singgah. Seminggu, sebulan, dan kita akan berpulang ke kota yang kita tanam bertahun-tahun silam. Sebelum kedatanganmu, sebelum kedatanganku.
2. Dan aku mengeja tubuhmu dalam obituari yang urung kita rencanakan dalam wajah masai sepasang rama-rama. 3. Dan aku mengeja tubuhnya dalam celoteh anak-anak rimba yang akan kami lahirkan, tentang rumah beratap kubah di tepi pelangi berlapis senja, tentang rindu kampung halaman yang dinanti barisan kunang-kunang berlampu jingga. 4. Datanglah sebentar ke gubuk kasih yang kami bina. Tubuhmu akan hangat, pun tubuhnya perempuanmu, sebab kau sempat hinggap sebentar di pelukan bayanganku yang terantuk waktu. Sebentar. Pamulang, September 2017.